Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat semuanya. Takbir. Allahu Akbar. Coba sekarang biar lebih enak belajarnya, itu coba dirapikan lagi duduknya. Mas Zuli maju. Mbak, diluruskan kursinya. Oke. Mas Afsa coba hadapan. Dirapikan mukanya. Oke, kursinya diluruskan lagi. Oh jangan, dia jauh-jauh dari rumahnya ke sini untuk belajar ya Mas Afsa ya? Iya. Oke. Coba sekarang saya melihat di atas meja kalian itu masih berserakan buku-buku dan tas-tas yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran ini. Coba sekarang semua buku, alat tulis ditaruhkan di atas kursi yang rapi, biar enak gitu dipandangnya. Udah? Tasnya tolong taruh di bawah saja. Oke, Taib. Saya ulangi lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa pelajaran kita pada hari ini? Oke, Taib. Sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita baca doa dulu ya. Baca doa sebelum belajar. Oke, Mas Amrin tolong dipimpin teman-temannya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, Tayyib. Sebelum kita masukin pelajaran kita pada hari ini, saya coba mau mengulang memori kalian pada pelajaran kita kemarin. Hah? Wah, ini belum sarapan kelihatannya ini. Hilang semua memorinya. Langsung kasih ya. Oke. Coba Mbak Atika sebutkan, coba jelaskan seberapa lebar bangunan Ka'bah. Wow, nah kemarin sudah kita ajarin, kita tidak tahu. Coba Mas Zuli, masih ingat tidak pelajaran kita kemarin? Berapa hasta? 20 sama 30 hasta. 40. Hah? Berapa Mas Afsyah? 40? Ya, kemarin berapa? Panjangnya berapa? 30. Lebarnya? 20. 20. Jadi berapa? 600 kalau 20 kali 30. 600. Matematika. Oh, ini Kalau- ya. Jadi kalau setiap pelajaran itu tidak hanya di kelas saja. Jadi sampai di rumah itu bukunya juga dibaca lagi, ya, biar ilmunya tidak terbuang sia-sia. Ya, ya percuma. Pak, biasanya tuh biar mudah Ya. ingat sama praktek, Pak. Jadi kan kita belum praktek saja jadi lupa. Oh gitu. Ya besok kita habis ini praktek bangun Ka'bah ya biar tahu ukurannya. Wah itu ada Ka'bahnya, itu miniatur. Hah? Oh, itu pelajaran kita kemarin. Nanti kita ulangin lagi nanti besok ketika ada waktu yang pas gitu ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pada kali ini kita akan mempelajari tentang nuzulul Quran. Apa arti nuzul? Turun.
nuzul artinya dari atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas apa namanya? Air mancur. Iya benar, air mancur ya benar. Lucu ya, Pak. Iya lucu. Saya senang ngajar di kelas ini karena orangnya lucu-lucu gitu kan. Yang lucu saja, yang lainnya enggak. Ya, coba kalau ini ya arti dari nuzul itu dari atas ke bawah. Nah, tapi kalau kebalikannya apa? Dari bawah ke atas namanya? Naik. Hah? Rofa'a itu apa? Didu, lawan kata dari nuzul. Hah? Akhoda. Nuzul. Kalau ke atas tadi? Isra. Apa itu, Pak? Oh, nggak kelihatan ya? Sorry. Oh iya salah. Ah itu, saya ngetes kalian. Asik tuh, Bapak. Iya jelas dong. Kalau nggak asik kalian nggak suka sama saya. Oke, ya. Jadi apa tadi artinya nuzul? Kalau su'ud? Oke. Siap ya? Hah? Oke. Nah, ngerti ya. Jadi nuzulul Quran itu adalah suatu peristiwa diturunkannya Al-Quran. Soalnya. Nah. Sini, jadi awal peristiwa dari nuzulul Quran ini pertama Allah Subhanahu wa taala itu melihat masyarakat kota Mekah yang mana masyarakat tersebut dilanda oleh zaman kejahiliahan. Iya benar. Ya, kegelapan, zaman kejahiliahan, zaman kebodohan, ya. Nah, karena Allah tidak mau melihat kota Mekah itu menjadi masyarakat yang jahiliyah, maka Allah Subhanahu wa taala mengangkat rasul dan nabi yang terakhir. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya, Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul. Pada tahun berapa Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi? 17. Nomen. Ya, pada tahun berapa? Siapa yang masih ingat yuk? Umur Nabi 30. 61. Nah, 11 masih. 6 11 masih. 11. Yang lainnya ada lagi? Ada lagi yang mau usul? Boleh 40 tahun berarti Hah? tahun 52. Ada yang mau usul? Lahirnya. Itu demo kemarin Jakarta. Lucu. Ada yang tahu masih ingat? Masa perjalanan kita kemarin sudah lupa? 1996. Oh, wih, 96 itu lahiran nih. Jadi coba dihitung ya, dihitung. Lahirnya tahun berapa? Lahirnya tahun berapa? 571. Apanya? Lahir siapa? Bapak. Kamu mau ngadu ulang tahun saya? Nabi Muhammad, Pak, enggak gitu. Maksudnya itu cuma ngitung sisa umurnya berapa. Betul lah kira. Sudah habis umurnya. Ya, jadi gini. Pada umur 23, 23. Itu umurnya berapa kan, Pak? oh, 23 tahun Nabi Muhammad diangkat. Jadi pemuda. Iya, pemuda. Enggak, beliau menggembala ternaknya seorang pamannya. Baru pada umur 40 tahun ini apa?
mukjizat Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berupa Al-Quran. Lalu Nabi Muhammad wafat pada tahun Saya juga tanggal berapa? 12 Itu dong. Oh iya, Cing. aduh, ini kebalik ya. Masih Pak. Kemarin kan sudah kita ajarin. Saya masih suci, Pak. Jangan, Pak. Masa baru pelajaran kemarin sudah ditanyakan lagi. Ini kemarin tadi malam belajar nggak? 671. Tadi malam belajar nggak? Alhamdulillah, Pak. Belajar statistik, Pak. Oh, belajar gitu. Alhamdulillah. Ini masih belajar, nggak apa-apa. Ya. Ya. Oke, lanjut. Siapa yang tahu kapan wafatnya Nabi Muhammad? Pada tahun berapa? Ketika habis umur ya, Pak. Hah? Alhamdulillah. Kang? Kang. Berapa? 671 bener. Umurnya 63. 60, 2. 60, 3. 60, 3. 60. Tahun. 63. Coba kasih berapa lama, Pak? Seripahan loh, Pak. Terus. Nah, Berapa, Pak? apa? 63, Pak. Astagfirullah. 63, Iya. 63, Pak. Saya ikut mana tuh, Pak? Oh, berarti umur Anda berapa? Kasih, Pak. Ya. Dosa ya, jadi parah. Oke. Nah, jadi Nabi Muhammad itu sudah kita ketahui ya. Jadi 63 dikurangi 40 berapa? Berapa? 23. 23 tahun. Nah. Mau ngapain? Oh ya, cepat ya. Oke. Nah, selama 23 tahun inilah terjadinya peristiwa nuzul Quran. Jadi apa? Nuzulul Quran, Allah mewahyukan Al-Quran kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur. Jadi tidak langsung blek gitu saja, ya. Ya tidak langsung jatuh begitu saja. Jadi Al-Quran ini diwahyukan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur. Dalam suatu hadis itu dijelaskan bahwa berangsur-angsurnya itu selama 23 tahun sampai sisa Akhir hayat. ya akhir hayat Nabi Muhammad SAW hingga wafatnya, seperti itu. Nah, lalu kita kembali flashback ke sejarah pertamanya, peristiwa. Ya, ketika itu Rasulullah SAW merasa kesulitan, merasa kesusahan, sama aja. Dalam menghadapi masyarakat kota Mekah ketika itu, ya, yang mana kota Mekah ketika itu dikenal dengan masyarakat yang jahiliyah, ya. Maka dari itu Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk Dakwah. Hijrah. apa? Di gua Hira. Nah, ya itu apa namanya? Lah. Berawat. Uzlah. Uzlah ya, uzlah. Uzlah, atau yang bilang uzlah, atau yang bertahanus, ada yang bilang berkholwah. Nah, tiga ini hampir sama. Tapi yang sering kita dengar yaitu al-uzlah. Apa artinya uzlah? Uzlah. Sahala. Uzlah. Uzlah di sini artinya itu apa? Menyendiri, ya. Menyendiri menghilangkan kegalauan. Apa namanya? Menenangkan pikiran, ya, menenangkan pikiran. Dan di sana Rasulullah SAW meminta kepada Allah untuk memberikan pertolongan bagaimana jalannya supaya masyarakat kota Mekah ini bisa diajak untuk menuju jalan yang benar. Seperti itu.
Nah, langsung saja, ya, ketika Rasulullah melakukan uzlah selama beberapa hari, nah, ketika itu Rasulullah mimpi yang mana mimpi itu menjadi kenyataan. Apa mimpinya? Mimpi ketika itu Rasulullah apa? Mimpinya apa? Mas Afsa apa tadi? Ketemu Afsal ya. Oh, luar biasa. Ya, jadi ketika itu Rasulullah SAW memimpi bertemu dengan sebuah cahaya yang sangat terang benderang. Ya, coba yang sering bangun pagi angkat tangan. Bangunnya subuh. Saya subuh Pak, bukan Pak. Hah? Ya, saya nanya yang pagi. Oh iya. Pagi ya. Nah, yang bangun subuh angkat tangan. Alhamdulillah, Kalau semuanya jam 1 subuh. itu kok udah pagi-pagi, Pak. Oh, iya. Lagi makan. Ya. Nah, ketika kalian bangun pagi, terus keluar rumah, kalian akan melihat cahaya yang sangat terang benderang. Nah, Aku jalan. Orang rendah. seperti itu. Ya, jadi cahaya itu sangat terang benderang, bagaikan sinar di pagi hari. Seperti itu. Jadi matahari kan udah pagi. Oh. Nah, itu. Ya, jadi Rasulullah sebelum beliau menerima wahyu itu, beliau malamnya memimpi bertemu dengan cahaya tersebut. Nah, cahaya itu siapa? Ya, benar. Nah, lalu ketika itu Rasulullah kembali lagi ke uzlah di Gua Hira dan berdoa kepada Allah. Nah, pada saat itu turunlah malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW yang membawa wahyu yang pertama yaitu Iya Pak. Iqra. Oke. Iqra artinya apa Iqra? Bacalah. Ketika itu malaikat turun dari langit gitu kan. Set, set. Nah, lalu beliau ketemu menghadap Rasulullah. Lalu diberilah wahyu yang pertama yaitu Iqra. Bacalah. Tapi ketika itu Rasulullah menjawab, saya tidak bisa membaca. Nah, lalu diulangi lagi Iqra. Nah, lalu Rasulullah tetap, saya tidak bisa membaca, gitu kan? Tidak bisa membaca. Nah, ketika itu malaikat memeluk Rasulullah dengan badannya menggigil, saking gimana gitu rasanya gitu kan? Saya juga tahu rasanya gimana. Pokoknya ketika itu dipeluk oleh malaikat, nah, ya itulah mukjizat yang diturunkan oleh Allah. Nabi Muhammad tidak bisa membaca, tapi beliau bisa menghafal. Ya, itulah salah satu mukjizatnya. Seperti itu. Lalu diturunkanlah pada ketika itu surat Al-Alaq 1 sampai 5. Ya, Al-Alaq 1 sampai 5. Coba sekarang mari kita hafalkan surat Al-Alaq 1 sampai 5 bersama-sama. 1 2 3. Ayo coba ulangi lagi. Yang semangat. Woi, coba saya mau ngetes ini. Kurang semangat kelihatannya. Coba sekarang berdiri semuanya.
Ya, berdiri. Berdiri dulu. Biar semangat ini. Oke. Sekarang ulangi lagi. Hafalkan sama-sama surat Al-Alaq 1 sampai 5. 1 2 3. Lagi-lagi. Oke, sekali lagi coba dihafalkan yang kompak semuanya. 1 2 3. Ketika menghafal Al-Quran, ketika membaca Al-Quran itu tidak boleh bercanda, ya. Kalian itu merupakan wahyu, kalamullah, wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad saja ketika mendapatkan wahyu itu saja badannya sampai dingin, gemetaran. Kita sebagai umat beliau yang tidak ada apa-apanya itu. Nah, itu seharusnya lebih menghayati lagi membacakan kalam Allah. Ini. Oke. Sambil duduk, Pak. Hah? Oh. Biar Harus main Lalu duduk. Pak ABK. Oh iya. Janganlah. Ya. Luar kasih sayang maksudnya. Oke. banyak setan, Pak. Oke, sekarang ulangin satu kali lagi ya. Hafalkan yang kompak. 1 2 3. Oke, baik. Sudah ya? Sudah. Kalau banyak belum Pak. Udah selesai, Pak. Ya. Oke, sekarang coba. Ini saya mau dengar suara kalian. Coba duduk. Duduk dulu. Oke. Jadi nanti saya mau dengar kekompakan dan kefokusan kalian. Jika saya menunjuk yang cowok, kalian bilang dem, gitu ya. Kalau yang cewek, ini yang sebelah sini. Nah, itu ya. Ini gitu ya. tang, gitu ya. Oke, coba ulangin lagi. Yang cowok. Oh, yang kompak tuh. Buat cowok dem.
Dem, gitu loh. Dadanya tuh asal getar. Lagi, 1, 2, 3. Ini kayak kodok di sawah hujan. Saut-sautan ya. Ulangi lagi yang kompak. 1, 2, 3. Yang kompak, yang kompak. Wah, ini nggak fokus semua ini. Lagi. 1, 2, 3. Ulangi. Sekali lagi, Gus. Sekali. Dem. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, sekarang yang cewek sini. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sebelah ini. 1, 2, 3. Tang gitu. Kalian pernah dengar ini enggak? Apa? Lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sekarang siap ya? Coba urutan dulu. 1, 2, 3. Lo fokus ke tangan saya, ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lu lapar atau gimana? Ya, 1, 2, ulangin. 1, 2, 3. Wah, kurang merdu, irama itu harus ada gitu. Kita harus menemukan iramanya ini. Kalau nggak kompak kurang iramanya. Ulangi, sekali lagi. 1, 2, 3. Loh, ya ini. Sudah. Kita kembali ke tulisan. Oke. Coba sekarang semuanya lihat. Ini ya, di atas ya. Oke, sekarang semuanya lihat ke papan tulis. Kita baca bareng-bareng. Surat Al-Alaq 1 sampai 5. 1, 2, 3. Ini surat Al-Alaq merupakan wahyu yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Di mana wahyu ini diturunkan? Di Gua Hiro. Ketika apa? Beruzlah. Apa itu dimaksud dengan uzlah tadi? Menyendiri. Oke. Sekarang kita teruskan ceritanya. Ya. Tadi Rasulullah setelah mendapatkan wahyu yang pertama ini, lalu Rasulullah kembali ke rumah. Ya, kembali ke rumah dengan keadaan yang gimana tuh? Menggigil dan gemetar. Ya, gemetar. Saking itu? Beratnya ketika menerima wahyu pertama ini, seperti itu. Ketika Rasulullah membuka pintu, lalu Khadijah membukakan pintunya dan Khadijah pun kaget. Wahai Rasulullah, ada apa? Apa yang terjadi dengan kamu? Seperti itu. Siapakah Khadijah itu? Istri Rasulullah. Ya. Lalu Rasulullah menceritakan sebagaimana yang saya ceritakan tadi.
Ya, seperti itu ya. Jadi Rasulullah menceritakan bahwasanya beliau mendapatkan wahyu dari Allah melalui siapa? Malaikat Jibril. Oke. Malaikat Jibril ya. Lalu si Khadijah tadi beliau sebenarnya percaya dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah tadi. Tapi beliau bertanya kepada siapa? Sepupu. Siapa sepupunya? Yaitu pendeta. Nah, siapa namanya? Pendetanya namanya Aman. Kertas. Kertas apa? Bahasa Arabnya kertas? Bapak dari kelas apa? Polio. Nanya aja. Lucu, Pak. Ya, biar kalian tuh senyum gitu loh. Saya berusaha melucu. Ada hubungannya gitu. Enggak. Jadi namanya siapa tadi? Waroko. Waroko. Modal. Godong. Dibilangin saya nanya itu biar kalian tertawa gitu. Enggak ada hubungannya, enggak ada hubungannya. Kenapa kau jasus, Pak? Ya, namanya siapa? Waroko. Beliau adalah salah satu orang pendeta ya. Yang mana itu Waroko bin Naufal itu mengetahui semua peristiwa yang dialami oleh Rasulullah. Dia berkata itu adalah namus. Namus itu siapa? Gabriel. Jibril ya, Jibril. Namus ya. Yang pernah datang kepada Nabi Isa, alangkah baiknya kalau aku masih muda dan masih hidup sewaktu kamu diusir kamu. Nah, itu ya. Jadi Waroko tadi menceritakan kepada Khadijah yang menanyakan apa yang terjadi dengan Rasulullah. Nah, Waroko tadi seorang sepupunya menceritakan apa yang terjadi gitu kan. Bahwasanya beliau tadi didatangi oleh seorang namus. Siapa namus? Jibril. Itu ya. Semuanya paham? Oke. Sekarang berdiri lagi. Berdiri. Berdiri. Biar semangat ini. Koknya. Oke. Kita coba. Kita harus menemukan nada-nada yang indah pada malam ini. Oke. Lagi. Coba yang cowoknya. Yang kompak. 1, 2, 3. Tuh. Kadang puluhnya nggak ada. Ulangi lagi. 1, 2, 3. Itu kan beneran, Pak. Oh, kecil sekali ini. Kurang semangat. Wah, Ini. kecil. Coba yang cowoknya. 1, 2, 3. Jangan ketawa dulu, ini belum ketemu nadanya. Jadi kita coba dulu, coba lagi. 1, 2, 3. Oh. Ya. Konsentrasi. Perhatikan tangan saya. 1, 2, 3. Go. Gimana? Perhatikan konsentrasi. Tangannya satu aja. Oh ya. 1, 2, 3. Oh. Konsentrasi dong. Kurang. Satu lagi, sekali lagi. 1, 2, 3. Go. 1, 2, 3. Go. Konsentrasi dong. 1, 2, 3. Langin. Konsentrasi semuanya tertuju kepada tangan saya. 1, 2, 3. Duduk. Susah. Sukses. Lagunya. Oke. Sekarang coba keluarkan selembar kertas. Bikin aja. Keluarkan selembar kertas. Sediakan. Coba. Hitungan kelima semuanya sudah memegang sobekan kertas. 1, 2, 3, 4, 5. Oke.
Oke, sekarang saya kasih waktu 15 detik. Bocah, Pak. Tulislah sebuah pertanyaan mengenai materi yang saya ajarkan pada malam hari ini. Oh ya, 5 menit. Dibilang apa, Pak? Itu masih kita tulis di sini. Nah, ya, itu. Tulislah pertanyaan mengenai materi yang kita pelajari pada malam hari ini. Saya kasih waktu 5 menit. Satu aja kan, Pak ya? Satu aja. Banget, Pak, 5 menit. Hah? Wah. Sampai itu gambar. Selagi kalian menulis pertanyaan, saya baca absen. Ini kelas berapa ya? Kelas. Kita yang berada. Maksudnya kan 10 kelas 10. kelas 10 ini ada 3 tingkatan A, B, C gitu. Nah, D, Pak. Kalian kelas Z. C. Oke. Siapa yang dipanggil namanya silakan. Keluar. Bilang hadir ya. Yang cewek hadiroh. Anissa, Atika, Devita, Enda, Traveling. Dian, Ini, Absya, Hadir, Pak. Armina Sagita, Brenda. Linda, Zuliana, Zuli, Hadir, Pak. Falhi, Amrin, Rafiuddin, Dia Alkamal, Ananda, Siti, Mia, Miandi, Mia mana Mia? Oh nggak ada, kemana dia? Tadi sih minta sama dia kepala sekolah kita, Pak. Siapa? Paknya bukan. Oh iya. Minta apa? Tadi minta sama dia kepala sekolah. Oke, sudah semuanya? Ya, 1 menit lagi. 1 menit lagi. Coba aja siapa? Coba. Coba Dibacakan. Satu kan, Pak? Satu saja, nggak usah banyak-banyak. Ini nulis soal apa nulis novel kalian ini? Udah kok, Pak. Sudah ya? Coba. Bacakan, Pak. Oke, sekarang silakan kertasnya diuntel-untel. Di apa namanya itu? Remas-remas. Diremas. Terus tembak ke depan. Diremas-remas. Bapak ini, Pak. Ayo, di kertasnya diremas. Jangan dilempar dulu. Ayo. Sudah? Oke, sekarang hitungan ketiga. Semuanya kertas diputarkan ke teman sebelahnya. Sambil nyanyi aja, Pak. Iya. Hah? Sambil nyanyi ya? Sambil nyanyi. Nyanyi apa? Pada hari Minggu. Sambil nyanyi ya? Pada hari Itu apa? Ahad. Yang Cawan madu. Jangan, Kak. Kelamaan nanti. Iya. Suka tadi, Pak. Hah? Kelamaan habis-habis. Oke, langsung aja. Pada hari Minggu. Ya, Pak. Yuk, hitungan ketiga semuanya. Ke sana ya, Pak. Foto ke sana. Ya, Ya, ya. ke kiri. Hah? Ke kanan. Coba, Mas Rofi. Pak. Ya, sekarang berdiri dulu, berdiri. Berdiri. ada hari Berdiri. hari Ahad tuh ke jalan aja. Oke. Sekarang hitungan ketiga putarnya ke kanan ya. Pak, Wahidun aja. Wahidun 1, Ismandi 2. Oh. Oh, udah lama. Oke, langsung saja pada hari Minggu. 1, 2, 3. Udah balik lagi. Sudah. Sekarang duduk kembali. Ini apa? Duduk. Balik lagi, Pak. Duduk.
Duduk. Sekarang saya kasih waktu 5 menit. Silakan tuliskan jawaban yang ada di kertas. Itu yang kalian dapat nih. Ya. Ayo. Saya kasih waktu 5 menit sekarang. Coba dibaca. Berapa menit perjalanan Nabi Muhammad dari Gua Hira ke rumah? Biasanya yang pokoknya paling biasa aja Asia berarti ya. Coba yang merasa nulis pertanyaan ini siapa? Pak, ditanyain aja Pak, naik pesawat atau naik motor. Ya dijawab dulu Gua Hira ke rumah Nabi Muhammad. Berapa kilo? sambil kalian menulis jawabannya, jadi saya jelaskan sedikit ya. Kenapa Rasulullah mengambil Gua Hira? Mengambil tempat untuk memilih Gua Hira untuk melakukan uzlah. Waktu itu belum ada babi itu. Kita nggak tahu. Mana ada sahabat? Dosa. Ya benar. Ini murid yang cerdas seperti ini. Ya. Karena letak Gua Hira itu ada di kota Mekah yang berada di daratan tinggi. Ya. Yang mana ketika kita memandang ya itu. Yang mana kota Mekah menuju ke Gua Hira itu ada, kalau kita jalan kaki itu mencapai beberapa kilo. Kilo. Ya itu. Sudah ya? Sudah ya? Udah 5 menit ini. Udah? Udah. Oke. Sekarang coba kertasnya diuntel-untel lagi. Diremes-remes lagi. Diremes-remes. Jawab tuh jangan jawab timbang busuk. Udah dilempar. Oke, sekarang coba kertas. Saya tunjuk orangnya, kalian silakan lempar ke teman kalian. Siapa yang membaca? Jangan keras-keras semuanya. Ya udah, sekarang lempar ke tengah semuanya. Jangan jauh-jauh. Lempar ke tengah. Ya. Takbir. Oke. Oke, sekarang Oke, sekarang tanggal berapa? 20. Tanggal 20. Tua dapat menunjukkan loh, Mas Afsa. Sekarang coba silakan ambil kertasnya. Barilah. Ambil salah satu. Harusnya kamu 10, Afsa 10 Pak. Ngeyel. Lambe tulan. Instagram. Kamu ini Sama saja nggak ada uangnya itu. Pak, mungkin Pak. Udah diambil. Oke, sekarang dibaca pertanyaan dan jawabannya. Berapa kilometer? Kapan lahirnya Nabi Muhammad? Iya. Apa? 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal. Benar apa tidak? Betul. Oke, sekarang. Masih ada, Pak? Oh, masih ada lagi selanjutnya. Satu Pak. Siapa nama istri Nabi Muhammad yang membukakan pintu? Banyak ya. Itu pas apa ya, Pak? Itu pertanyaan siapa? Coba dibaca Pak.
Siapa Khadijah, nama istri yang buka pintu? Ya, Khadijah. Tadi saya jelaskan bahwasanya ketika Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama pulang ke rumah dengan keadaan menggigil dan ketika sampai di rumah dibuka pintu oleh Khadijah. Oke, benar. Oke, sekarang langsung saja bulan apa? April. April. 4. Absen keempat. Saya Pak. Endah nggak ada. 4 tambah 4 8. Nur Halimah nggak ada juga. Tambah 4 17. Ananda. Saudari Ananda, sekarang kan diambil. Yang kecil dulu. Iya. Sebelum datangnya wahyu, apa yang menyebabkan Rasulullah menyendiri ke gua Ya, bacakan jawabannya apa? Kan wahyu baru diturunkan ketika Rasulullah sudah ada di Gua. Karena mimpinya yang tidak terlihat. Mimpinya ketemu cahaya. Pertanyaannya apa tadi? Sebutkan. Sebelum datangnya wahyu, apa yang menyebabkan Rasulullah menyendiri ke gua? Siapa yang menulis pertanyaan itu? Aku. Ya, Saya. coba jelaskan apa maksud dari pertanyaannya tadi. Jadi itu kan pas turunnya wahyu itu kan di Gua Hira tuh. Ya. Nah, sebelum diturunkannya itu kenapa Nabi Muhammad itu mau ke Gua Hira? Kenapa? Kan diturunkannya pas di Gua Hiranya. Ya, coba ada yang bisa menjelaskan. Gimana? Tadi kan tuh menyendiri. Tuh, Mbak Anissa. Keramaian itu tadi loh. Iya, Kita loh. langsung mau menyendiri gitu. Ya. Atau Tidak. atau gimana? Tadi sudah dijelaskan bahwasanya Rasulullah itu melihat kondisi masyarakat kota Mekah itu pada ketika itu melanda zaman kejahiliahan. Nah, dilanda kejahilian. Nah, seperti itu. Lalu saking susahnya Nabi Muhammad akhirnya beliau melakukan uzlah, ya, melakukan uzlah di Gua Hira untuk menenangkan diri, menyendiri di Gua Hira agar bisa menenangkan dirinya, seperti itu. Dan apa yang dilakukan Rasulullah di Gua Hira tersebut? Rasulullah meminta pertolongan kepada Allah. Rasulullah selalu beribadah kepada Allah supaya diberi pertolongan, ya, seperti itu. Nah, uzlah ini dilakukan beberapa malam sebelum wahyu itu diturunkan. Jadi tidak hanya ketika uzlah itu langsung diturunkan wahyu, tidak hanya sehari, ya. Jadi Rasulullah sebelum diturunkan wahyu sudah melakukan uzlah sebelumnya, di beberapa malam sebelumnya, seperti itu, ya. Jadi seperti itu. Gimana Mbak Atika? Beres ya? Aman. Oke. Sekarang selanjutnya 2017 20. Siapa absen 20? Oh, nggak ada ya? Oh ya, langsung saja. Mbak Sagita, Armina. Mbak Armina, silakan maju ke depan. Tolong lengkapi ayat yang kedua. Selanjutnya yang terakhir itu habis. Ini nih. Selanjutnya Mbak Linda coba maju. Lengkapi ayat yang pertama. Oke, sekarang terakhir coba hafalkan baca surat Al-Alaq sampai 1 sampai 5 bareng-bareng. 1 2 3. Bismillah.
Oke, sudah ya. Mungkin cukup sekian pelajaran kita pada kali ini. Jangan lupa apa yang kita dapatin hari ini itu tolong dibaca kembali di rumah ya. Agar ilmu yang kita dapat hari ini tidak hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri dan sebaliknya. Seperti itu. Jadi supaya nyangkut di otak kita. Seperti itu ya. Jadi mungkin pertemuan besok ketika Bapak tanya apa pelajaran kita kemarin tentang apa, nah, kalian bisa menjawab seperti itu ya. Semuanya paham? Ya. Oke. Ada pepatah yang mengatakan manjada wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh maka dapatlah. Iya. Dapat apa, Pak? Ya. Jadi orang yang bersungguh-sungguh ya pasti dia akan mendapatkan keberhasilan. Orang yang malas akan mendapatkan apa ya? Iya, Pak. Kegagalan. Ya, iya, benar. Aduh. Ya, sebenarnya seperti itu ya. Jadi manjada wajada, orang yang berusaha pasti dia dapat gitu. Jadi kalau yang malas ya dapatnya malas ya. Man yazra yas'ud. Ya, seperti itu. Oke? Manyazro yaskut. Salah. Yaksut. Yaksud. Yaskut. Tuh, yaskut lagi. Kalian ini. Ya udah, gitu ya. Oke. Mana jafi ta'alumikum? Wa mana jafi kulumurikum jami'an? Wa mana fi hayatina jami'an? Amin. Wali sulati wali walidaina fi bahsiyan azab. Amin. Sukon inilah azab ini ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita doa lagi. Sudah.